Hai, perkenalkan nama saya Rika Lairana Fikri. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan dengan minat SKR. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik pada remote sensing atau penginderaan jauh. Cahaya merupakan energi elektromagnetik yang merambat. James Clerk Maxwell adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik di mana cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 108 meter per detik. Interaksi energi elektromagnetik insiden dengan materi tergantung pada struktur molekul dan atom objek. Energi dapat terarah, tersebar, ditransmisikan, atau diserap secara terarah. Prosesnya disebabkan oleh interaksi foton dengan elektron yang terletak di cangkang atom, yang menghasilkan eksitasi elektron dari cangkang. Sistem penginderaan jauh memiliki domain elektromagnetik dan domain ruang. Spektrum elektromagnetik adalah rentang atau kisaran dari panjang gelombang terpendek ke panjang gelombang yang terpanjang. Di antaranya, terdapat beberapa bagian spektrum elektromagnetik yang dapat berguna untuk penginderaan jarak jauh. Spektrum sinar ultraviolet atau UV yang memiliki panjang gelombang terpendek merupakan spektrum cahaya yang sering digunakan dalam praktik penginderaan jauh, di mana radiasinya hanya sedikit di luar sinar tampak atau violet. Beberapa permukaan bumi, terutama batuan dan mineral, akan memancarkan cahaya tampak saat diterangi oleh radiasi UV. Pada dasarnya, setiap benda memiliki dan memancarkan gelombang elektromagnetik. Setiap objek ternyata mempunyai respon yang relatif serupa pada tiap spektrum. Maka respon elektromagnetik objek sering disebut sebagai respon spektral. Penggunaan beberapa spektral sangat membantu proses pengenalan objek melalui proses perbandingan kenampakan antar saluran. Di dalam remote sensing terdapat istilah citra. Citra adalah data yang dihasilkan dari proses remote sensing. Oleh karena itu, pengenalan objek merupakan bagian yang penting. Ketika citra tidak dapat dikenali identitas dan jenis objek yang tergambar, tidak mungkin bisa dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Prinsip pengenalan objek pada citra didasarkan atas penyidikan karakteristiknya. Karakteristik objek yang tergambar pada citra digunakan untuk mengenali objek yang disebut unsur interpretasi citra. Salah satu unsur interpretasi citra adalah rona. Rona atau warna adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona merupakan tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata manusia dengan menggunakan spektrum sempit. Warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih bermacam-macam. Mata manusia dapat membedakan 200 rona dan 20.000 warna. Mata manusia lebih mudah membedakan objek pada foto berwarna dibandingkan dengan hitam putih. Oleh karena itu, rona penting dalam mengenali objek, karena rona atau warna termasuk ke dalam unsur dasar. Panjang gelombang warna yang bisa ditangkap oleh sensor mata manusia ada 6. Yang pertama, warna merah dengan panjang gelombang 0,620 sampai 0,7 mm. Yang kedua, warna jingga dengan panjang gelombang 0,592 sampai 0,620 mm. Yang ketiga, warna kuning dengan panjang gelombang 0,578 sampai 0,592 mm. Yang keempat, warna hijau dengan panjang gelombang 0,500 sampai 0,578 mm. Yang kelima, warna biru dengan panjang gelombang 0,446 sampai 0,500. Dan yang terakhir, warna violet dengan panjang 0,4 sampai 0,446 mm. Di dalam penginderaan jauh terdapat pola spektral. Pengenalan pola spektral sangatlah penting di dalam penginderaan jauh, karena dengan memahami pantulan spektral suatu objek dapat memberikan kemudahan bagi user untuk memahami konsep dan analisis dalam penginderaan jauh. Sebagai contohnya adalah vegetasi yang memiliki pantulan dengan nilai yang cukup rendah ada pada spektrum biru. Sementara di sisi lainnya, vegetasi yang memiliki pantulan spektrum yang sangat tinggi ada pada spektrum hijau. Kondisi inilah yang menyebabkan panjang gelombang hijau memiliki nilai pantulan yang tinggi. Sementara itu, nilai pantulan dari objek vegetasi akan mengalami penurunan pada spektrum merah dan kembali mengalami kenaikan yang signifikan pada panjang gelombang inframerah dekat.